Cara mudah mengerjakan soal TPS Tes Potensi Kognitif di UTBK 2023. Yuk kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS UTBK atau SNBT Tes Potensi Kognitif 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, nah jadi di sini sudah disediakan teksnya untuk menjawab nomor 1. Kita lihat dulu ya pertanyaan nomor 1. Jika kepala sekolah memutuskan Bu Kinan masuk sebagai anggota divisi 1, kemungkinan anggota divisi 1 adalah. Nah, berarti teman-teman kita harus membaca teks ini secara seksama gitu ya. Kita lihat apa saja ketentuannya biar kita bisa menjawab soal nomor pertama. Kepala sekolah menunjuk 8 orang guru sebagai pendamping Olimpiade siswa, yaitu Pak Firman, Bu Kinan, Bu Rika, Bu Silvia, Pak Tono, Pak Umar, Pak Fikram, dan Pak Lani ke dalam 2 divisi, yaitu IPA dan IPS, dengan ketentuan sebagai berikut. Kita cek ya ketentuannya. Yang pertama katanya, anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Nah, berarti karena ini ada 8 orang gitu ya, berarti per divisinya nanti ada 4 orang gitu ya. Nah, berarti di sini kita bagi dulu ya Kak, ini divisi 1, kemudian ini Kakak tulis divisi kedua. Nah, ketentuan berikutnya, divisi 1 adalah divisi IPA dan divisi 2 adalah divisi IPS. Nah, kita taruh di sini ya, divisi IPA 1, kemudian IPS itu adalah divisi kedua. Next, Pak Firman dan Bu Kinan akan dibagi ke dalam 2 divisi yang berbeda gitu ya. Nah, karena tadi Kak di soalnya Bu Kinan itu masuk ke anggota divisi 1, berarti otomatis kita pisahin dengan Pak Firman gitu ya. Berarti Bu Kinan di divisi 1, berarti kalau untuk divisi 2 itu adalah Pak Firman karena mereka harus dipisah. Oke, next kita lihat lagi apabila dalam satu divisi terdapat Pak Tono, Bu Silvia harus berada dalam divisi lainnya gitu ya. Nah, kita misalkan Pak Tono di divisi kedua ya. Nah, berarti Bu Silvia masuk ke divisi ke-1. Pak Umar dan Pak Tono harus bergabung ke dalam satu tim. Berarti karena Pak Tono udah di tim 2, berarti otomatis Pak Umar juga masuk ke tim 2. Berarti Pak Umarnya masuk ke tim 2. Nah, berikutnya Pak Firman dan Bu Rika dapat bekerja dalam satu tim. Nah, berarti cek lagi teman-teman. Pak Firman tadi di divisi kedua gitu ya, dan dia harus bekerja sama dengan Bu Rika. Berarti Bu Rika itu masuk ke divisi 2. Sisa guru pendamping di divisi 1 itu adalah ada Pak Fikram dan satu lagi ada Pak Lani. Berarti kita masukin ya Pak Fikram dan Pak Lani. Untuk anggota atau guru pendamping divisi 1 IPA adalah Bu Kinan, Bu Silvia, Pak Fikram, dan Pak Lani. Untuk divisi 2 IPS ada Pak Firman, Pak Tono, Pak Umar, dan Bu Rika. Nah, jadi sekarang kita lihat gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah kemungkinan anggota divisi 1 gitu ya. Ketika tadi kepala sekolahnya itu memutuskan Bu Kinan sebagai anggota divisi 1. Berarti anggota divisi 1 berarti di sini adalah ada Bu Kinan, ada Ibu Silvia, kemudian Pak Fikram, sama ada Pak Lani gitu. Nah, berarti teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D.
Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Nah, ini Kak, kasusnya masih sama seperti nomor pertama gitu ya. Dan ketentuannya masih sama. Nah, kita cek langsung ya. Katanya setiap divisinya dibagi 4 orang. Kita bagi lagi di sini divisi 1 dan 2. Divisi satunya adalah divisi IPA gitu ya. Nah, kemudian divisi 2-nya adalah divisi IPS. Divisi 1 tadi diketuai oleh Ibu Kinan gitu ya. Nah, jadi kita cek lagi Pak Firman dan Bu Kinan akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda gitu ya. Berarti Bu Kinan masuk lagi ke divisi 1 untuk IPA, kemudian Pak Firman di IPS. Kemudian apabila dalam satu divisi ada Pak Tono, Bu Silvia harus berada dalam divisi lainnya. Nah, kita masukin tadi Kak, Pak Tono itu di divisi 2, kemudian Bu Silvia itu di divisi 1. Kenapa? Karena mereka harus kita pisah. Next berikutnya, Pak Umar dan Pak Tono harus bergabung ke dalam satu tim gitu ya. Nah, berarti karena Pak Tono ada di tim 2, berarti Pak Umar masuk ke tim 2. Pak Firman dan Bu Rika dapat bekerja dalam satu divisi gitu ya. Nah, berarti Bu Rika ada di divisi 2 atau IPS. Nah, sisanya adalah divisi 1 atau IPA, yaitu ada Pak Fikram dan satu lagi ada Pak Lani. Nah, jadi kita lihat yang ditanya di sini adalah guru pendamping IPS gitu ya. Nah, berarti Kak, kalau guru pendamping IPS itu berarti dia masuk ke divisi kedua. Siapa aja? Kita lihat ya. Ada Pak Firman, kemudian ada Pak Tono, ada Pak Umar, dan ada Bu Rika gitu ya. Jadi, kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Hasil perolehan suara calon ketua pramuka di SMA X menunjukkan siswa bernama Farid, Kiki, Royhan, Depan, dan Ervan didapatkan informasi sebagai berikut. Nah, jadi kita ambil ya Kak. Yang pertama, Farid adalah anak yang paling tinggi perolehan suara dibandingkan dengan yang lain. Berarti Farid yang lebih tinggi, berarti dia ada di posisi pertama nih. Kemudian perolehan suara Royhan di antara Farid dan Ervan. Berarti si Royhan antara Farid sama Ervan, tetapi Farid masih lebih tinggi ya. Kemudian Kiki lebih rendah nilainya dibandingkan Devan gitu ya. Nah, ini kakak taruh sini ya, Kiki lebih rendah dibandingkan Devan. Nah, satu lagi ternyata Ervan lebih tinggi perolehan nilainya dibandingkan dengan Devan. Ervan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Devan. Berdasarkan ini gitu ya, ketentuannya kita bisa urutin nih perolehan suara siapa yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, perolehan yang paling tinggi itu tadi oleh Farid, kemudian disusul oleh Royhan, kemudian setelah itu ada Ervan. Nah, setelah Ervan Kak, ada Devan gitu ya. Kenapa? Karena Ervan masih lebih besar dibandingkan dengan Devan. Dan kemudian di sini yang terakhir si Kiki masih lebih rendah dibandingkan Devan gitu. Berarti Devan masih lebih besar dibandingkan dengan Kiki. Makanya posisi 1 ada Farid gitu ya, tertinggi. Kedua ada Royhan, kemudian yang ketiga ada Ervan, yang keempat ada Devan, dan yang terakhir ada Kiki. Karena yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan data di atas perolehan suara tertinggi keempat gitu ya. Nah, berarti di urutan keempat. Nah, kalau kita lihat dari sini di urutan keempat itu ada si Devan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, Devan. Oke, kita lihat nomor 4 ya. Nah, di sini katanya siswa yang menjadi ketua, wakil ketua, dan bendahara pramuka adalah. Nah, sebenarnya ini kasusnya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita cek lagi Kak. Yang pertama tadi si Farid nilainya lebih tinggi gitu ya. Kemudian si Royhan nilainya ada di antara Farid sama Ervan. Next Kak, Ervan masih lebih tinggi daripada Devan, dan Kiki masih lebih rendah dibandingkan dengan Devan. Nah, berarti Kak, urutannya yang tertinggi itu dimulai dari Farid, disusul oleh Royhan, kemudian ada Ervan, kemudian ada Devan, dan yang terakhir itu ada Kiki gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Kak, posisi 1 berarti Farid, disusul Royhan, disusul Ervan, kemudian Devan, dan yang terakhir ada Kiki. Karena ya di sini katanya ketentuannya perolehan suara tertinggi itu akan menjadi ketua pramuka gitu ya. Karena yang tertinggi di sini adalah Farid, berarti ketua pramukanya adalah Farid.
Kemudian terbanyak kedua menjadi wakil ketua pramuka. Nah, berarti karena yang kedua itu adalah Royhan, berarti dia yang menjadi wakil. Dan urutan ketiga menjadi bendahara. Nah, karena Ervan urutan ketiga berarti dia yang menjadi bendahara gitu ya Kak. Berarti siswanya itu ada Farid, kemudian ada Royhan, dan juga ada Ervan. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke teman-teman, nah ini kakak ada soal terakhir, jadi teman-teman silahkan dijawab soalnya dan kemudian jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS UTBK atau SNBT 2023 tes potensi kognitif. Sekian dari kakak, semoga membantu, sampai jumpa.